Dari siaran Fawas kali ini kita intip kajian remaja atau temu kangen remaja Persada dengan tema Jangan Lelah Berbuat Kebaikan. Persada adalah bagian dari Persaudaraan Muslim Generasi 2 dan salah satu dari kegiatan rutinnya adalah kajian remaja, dan kali ini dengan tuan rumah adalah DKM Baitur Rahim Blok A. Acara diramaikan oleh tim hadroh dari Hidayatul Iman dan acara dibuka dengan begitu apik oleh MC Mbak Anissa. Yang terhormat para sepuh dan para ulama serta jajarannya, yang terhormat pembina dan penasihat remaja. Lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Mas Raffi dan Mbak Dinda. Baca surat Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Selanjutnya adalah sambutan disampaikan oleh Ketua Irmaba Ikatan Remaja Masjid Baitur Rahim Blok A, Mas Rafa. Pertama-tama yang kami hormati Ketua PMGA Bapak Ustadz Nur Anwar Mukti SPDI. Alhamdulillah beliau telah hadir dan beliau akan menyampaikan materi pada acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau akan bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, pembina Persada Ustadz Abdurrahman dan juga Ustadzah Sri Mulyani. Kami hormati juga para sesepuh dan para alim ulama. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Blok A, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Mabrur yang baru saja terpilih dari Ketua DKM. Masjid Baitur Rahim, walaupun dengan sambutan yang kurang ini apa gimana Pak? Saya ucapkan terima kasih kepada tentunya remaja-remaja putra dan putri yang cantik-cantik banget ini. Mas semangat kan, semangat ya? Semangat dong. Pada kali ini juga diberikan penghargaan untuk yang pertama adalah absensi pertama dan diraih oleh Denny dari DKM Blok E Timur. Dan lebih luar biasa juga adalah ini dia yang paling aktif mengikuti kajian remaja selama 2 tahun, Ahmad Wahyudi. Ini adalah nasyid Peduli Palestina oleh tim hadroh dari Hidayatul Iman. Dan inilah acara inti pada malam hari ini, kajian remaja dengan tema Jangan Lelah Berbuat Kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuril muwahhidin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Brother Bukaram yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Bapak Ustadz Mabrur. Yang saya hormati tentunya Ketua RW Bapak dan diwakili Pak Putut yang hari ini yang kita hormati, dan tentunya yang saya hormati sisi kita dari PMPA Bapak Haji Zainuddin MN, Bapak Ustadz dari Subolo, beliau adalah sekretaris PMPA yang saya hormati. PSI, terima kasih waktunya. Subhanallah hari ini. Dan tentu Ibu Saudara Sri Mulyani dan juga para
Marawis yang luar biasa. Ini udah. Kalau bilang 2, bukan. Kalau bilang 2, silakan lihat kanan kamu, colek dagunya bilang gitu ya. Colek dagunya bilang gitu ya. 1, 2, colek dagu sebelah kanannya. 2, mana nggak ada sih? 2, 1 sekali lagi. 2. Oke, kalau 3, tangan kanannya jempolnya acungkan ke depan sambil bilang asik. Oke, generasi Islam yang hebat itu, ya, ketika musuh Islam pada saat itu mengintip orang Islam itu yang luar biasa adalah mereka menyimpulkan perubahan fil lail wa fursadun fil nahar, ya. Kalau malam itu mereka seperti seorang petapa, khusyuk ibadahnya, ya. Tapi kalau siang mereka seperti singa dalam barisan yang sangat rapi dan menakutkan, ya. Makanya Muhammad Al-Fatih dalam usia 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel, ya. Karena luar biasa itu. Oke, jadi dia biasakan rapi, softnya tegak, nah begitu generasi yang hebat, ya. Gerakan tangannya samakan, ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bersemangat. Sampai kita yuk, 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bersemangat. Ini asal itu, ya. Kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan itu juga, ya. Kalau kita melakukan keburukan juga akan kembali kepada kita juga. Mari kita doakan sekali lagi, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur muslimin fi Palestin, ya Allah, berkahi mereka, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, syahidkan mereka, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah. Mereka yang sudah kembali kepada ya Allah, jadikanlah tempat terbaik untuk mereka, ya Allah. Bagi mereka yang saat ini masih dalam kondisi yang terombang-ambing, ya Allah, berikanlah keteguhan keimanan mereka, ya Allah, sehingga mereka berada jalan-Mu. Berikanlah kesabaran untuk menjadi garda terdepan membela Al-Aqsa, ya Allah. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan semuanya menjadi satu nilai terbaik dari amal kita. Kita ke materi kita malam hari ini, gitu ya. Termasuk hari ini saya diberikan amanah untuk dikira-kira, bukan untuk sombong-sombongan sekali lagi, tapi itu adalah wahana untuk kita melakukan kebaikan. Jadi dimanapun saja, ya, kita menjadi jamaah pun seperti ini, ya. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu akan jadi bernilai bagi kita. Maka apa yang boleh kita bernilai ini, teman-teman sekalian, ya, adik-adik sekalian, jangan lelah berbuat kebaikan. Kenapa ini kita angkat tema ini? Karena mulai banyak orang-orang yang sudah mengatakan, aduh, saya sudah terlalu banyak melakukan kebaikan, gitu ya. Sudah mulai capek saya. Kapan saya mau beraktivitas yang sampai yang murah-murah, gitu ya. Ada yang mengatakan saya melakukan kebaikan, tapi kok yang kembali ke saya mana, gitu ya. Mereka-mereka yang santai-santai malah kehidupannya luar biasa, ya, dimudahkan di aktivitasnya. Bisa ada seperti itu, ya. Atau sebaliknya, ya, mereka-mereka yang melakukan kebaikan Allah bayar kontak, banyak juga yang seperti itu. Nah, maka sekali lagi ini adalah kenapa saya angkat ini, karena ini menjadi sebuah habit para sahabat Nabi SAW melakukan kebaikan dalam keseluruhan hari-hari. Ini saya kira kita semua, ya. Siapa ini? Ada yang kenal? Atau nggak kenal? Ini ARB dulu, ya. Abu Rizal Bakri. Kalau ARB yang sekarang kan siapa? Hadis Rasid Basri, promosi itu, ya. Nah, kalau sekarang ini ARB dulu. Kenapa saya kagum beliau? Beliau adalah pengusaha dari Indonesia, termasuk terkaya, ya, ratusan triliun asetnya. Dan ketika ditanyakan tentang tipsnya, ini yang luar biasa. Walaupun saya telah mempelajarinya. Ini antum yang masih muda-muda ini, ya. Beliau memberikan apa ini? 30 menit, 30 menit. Apa 30 menit? Beliau membagi waktunya per 30 menit. Bayangkan per 30 menit. Disiplin nggak kira-kira? 30 menit harus sudah beraktivitas baru. 30 menit sudah beraktivitas baru. Terus seperti itu. Atau kalau punya lama diperbagi setelah 3 menit, 30 menit. 30 menit kemudian diperbagi lagi, dievaluasi lagi, dievaluasi lagi. Bayangkan per 30 menit beliau mau atur waktunya. Disiplin nggak kira-kira?
Kalau disiplin kira-kira ada perbedaan ya? Luar biasa, tidak terlena dengan waktu. Ini yang saya kagum dengan beliau. Dia bisnisnya luar biasa. Oke, yang kedua yang sebelah kanan saya ini ada kenal? Jangan lihatnya baju putih ya, dia ada baju apa ini? Aslinya oranye atau coklat ya? Yang botak di bawah. Siapa ini? Saya sudah dulu dari penyiar radio selama 5 tahun dan saya terinspirasi beliau. Luar biasa ya. Beliau yang punya King Andy, tahu Andy ya? Ya, Andi Abnoya, seorang pembalap sekarang ya. Ini dia sedang membagikan Al-Quran ya, beliau wakaf Al-Quran. Andi Abnoya ini memiliki tips yang luar biasa. Ya, kata beliau untuk menjadi seorang host yang baik ya. Host yang baik adalah senangkan orang lain dulu, senangi orang lain gitu ya. Makanya jangan remeh profesi MC ya. MC itu adalah profesi yang luar biasa. Karena saya juga pernah punya profesi itu. Jadi seorang MC itu harus bisa mengangkat orang lain dan itu tips dari beliau seperti itu. Dia ketika beliau mandu King Andy ya, luar biasa. Aura itu terbangun luar biasa di sana ya. Semua mata tertuju ke beliau ya, luar biasa. Karena dia bisa menarik perhatian yang luar biasa, menyenangkan orang, digali bersama satu persatu. Dan yang luar biasa adalah beliau di terakhir-terakhirnya meminta izin kepada istrinya untuk menghidupi gurunya sampai meninggal ya. Dan gurunya itu adalah, kata beliau, ini orang yang berjasa karena kata beliau adalah pernah menunjukkan sisi apa ini, talentanya beliau ya. Jadi guru itu yang menunjukkan bahwa Andi Abnoya ini berbakat dari penulis, berbakat dari seorang host presenter ya. Guru itu yang menunjukkan, sehingga kata beliau saya harus berterima kasih maka sama beliau di kehidupannya dibantu sampai meninggal. Ya betul, Bapak Yusuf Kala. Ya, ada tulisannya darahmu selamatkan jiwa saudara. Ya, beliau jadi ketua PMI ya, dan beliau pernah dengan Kala Foundation-nya dia menggelontorkan 1,3 juta US dollar. Sekalian ini untuk tadi ya, peduli ketersediaan darah di rumah sakit dan sebagainya ya, peduli kepada korban bencana alam dan sebagainya. Ini luar biasa. Kemudian kalau ini pasti kenal ya, pernah ya, siapa itu? Ya, kenapa saya menampilkan Sadio Mane misalnya ya, atau misalnya siapa lagi, Muhammad Salah ya. Orang yang sangat peduli dengan Palestina, luar biasa ya. Dan beliau sampai saat ini memang tidak tercatat angkanya. Saya coba cari browsing angka beliau dermawannya, itu masih yang masih terlihat adalah Sadio Mane, Muhammad Salah ya. Tapi beliau tidak tuliskan. Saking dermawannya sampai Presiden Ronaldo mengatakan jangan tuliskan angkanya. Dia disebutkan situ ya, dia sebagai duta dari 3 organisasi yang peduli kepada kemanusiaan, Save the Children, kemudian UNICEF dan juga World Vision. Dan terakhir saya munculkan gambar di sana. Ini juga saya dapatkan ketika saya dulu belajar menjadi seorang sales. Saya kira kalau orang yang pernah jadi sales pasti tahu orang ini ya. Ini sampai sekarang belum terkalahkan. Karena dia menjual mobil dalam kehidupannya, ketika dia menjual mobil sejumlah 13.001 mobil. Kalau dihitung-hitung itu satu hari itu sekitar 6 mobil dia jual dengan eceran. Sampai sekarang sales manapun belum bisa mengalahkan dia. Satu kunci suksesnya dari beliau adalah apa yang disebut dengan apa tuh gitu ya, the law 250 ya, jiran, hukum 250 jiran. Kata beliau begini, saya tidak tahu, tapi ketika saya survei ke sebuah pernikahan yang diundang 250, ketika saya survei di sebuah pemakaman yang datang 250, angka 250 itulah kemudian dijadikan sebagai patokan beliau. Dan dia mengatakan satu di tahun sampai ini kalimat beliau, ini saya catat ya. Kalau kita mengatakan sesuatu yang baik ke orang lain, maka akan disebarkan ke 250 orang berikutnya. Temannya, saudaranya, adiknya, pamannya, 250 orang di belakang. Kalau kita berbuat baik kepada satu orang, maka dia akan bercerita ke 250 orang di belakangnya. Pun sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan kepada satu orang, maka akan tersebar ke 250 orang di belakang. Maka beliau itu selalu menjaga saya harus berbuat baik kepada siapapun ya, karena satu orang akan menyebarkan ke 250 orang belakang. Ini makanya saya catat orang ini luar biasa ya. Oke. Nah, kalau mereka dalam aktivitas duniawi saja mereka sudah menginspirasi luar biasa ya. Kita punya inspirasi di agama kita. Nah, ini yang disebut dengan amal unggulan teman-teman sekalian ya. Amal unggulan para ahlul jannah, ahli surga.
Saya ingin sampaikan ini tentang Bilal bin Rabah, ya. Rasulullah ketika pulang dari Mi'raj pada saat itu, Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang membuatmu ya mendahuluiku ke surga? Jadi Rasulullah ketika Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan surga di belakang neraka, ya. Ketika Rasulullah masuk ke surga sudah terdengar bunyi terompahnya Bilal. Jadi yang dalam biasa dipakai Bilal itu sudah terdengar di surga. Artinya Bilal mendahului Rasulullah sudah masuk surga duluan, gitu kan? Logikanya seperti itu kan? Karena Bilal ya Rasulullah selain karena cintanya yang luar biasa kepada Rasulullah, ya, beliau selalu menjaga sholat sunnahnya, ya, dan beliau selalu menjaga wudhunya setiap berhadas, hadas wudhu. Hanya satu itu tapi dirutinkan teman-teman sekalian, beliau termasuk sebagai ahlul jannah. Satu aktivitas, ya, tetapi dirutinkan secara istiqomah, ahlul jannah. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman sekalian, ya. Yang kedua, ini juga disebutkan Rasulullah pada satu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat Nabi, begitu ya. Kata Rasulullah, ya alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Para sahabatku sekalian, tidak lama lagi akan datang seorang ahli surga. Datanglah orang itu biasa saja, tidak terlalu berlebihan, biasa saja. Kemudian duduk bersama-sama di situ, ya. Besoknya Rasulullah menyampaikan lagi, ya alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Tidak lama lagi akan datang seorang ahli surga. Yang datang orang itu lagi, gitu ya. Orangnya nggak terkenal, seorang jamaah biasa saja, ya. Dan yang ketiga, hari ketiga sama lagi Rasulullah menyampaikan, ya alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Sekali akan datang seorang ahli surga. Datang orang itu lagi, ya. Maka kemudian seorang anak muda yang cerdas, ya, namanya Abdullah bin Amr bin As, Abdullah putranya Amr bin As. Dia mengatakan, wahai bapak, saya sedang bermasalah dengan bapak saya, dengan Amr bin As, ya. Maka saya minta izin, saya mau tinggal di rumah bapak selama 3 hari. Nanti setelah baikan saya akan kembali ke rumah. Pada sebenarnya ini strategi saja oleh Abdullah bin Amr bin As ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh orang ini sehingga sampai 3 kali Rasulullah menyebut ahlul jannah, gitu ya, 3 kali. Maka kemudian jemaah sekalian, selama 3 hari dilihat, ternyata aktivitasnya tidak jauh beda dengan para sahabat Nabi yang lain, nggak jauh beda, gitu ya. Tapi kemudian di hari yang ketiga ini saya langsung saja ketika ditanya, kok yang dilakukan Anda ini sama dengan para sahabat Nabi yang lainnya? Padahal Rasulullah mengatakan kok ada ahli surga sampai 3 kali, gitu kan? Maka orang ini mengatakan sebenarnya saya tidak mau menyampaikan, cuma karena engkau ingin tahu, gitu ya. Maka kemudian orang ini mengatakan, kata beliau apa? Kata orang ini, saya tidak pernah menyimpan iri dengki kepada semua saja kaum muslimin, ya, orang-orang mukmin saudara. Cuma satu, dan aku memaafkan semua orang yang berinteraksi dengan aku selama 1 hari itu. Setiap malam sebelum tidur dimaafin, setiap malam sebelum tidur dimaafin. Terus begitu ya, tidak pernah iri dengki. Ahlul jannah, ahli surga. Satu aktivitas tetap dilakukan secara rutin, bukan hanya tentang kehidupannya, ahlul jannah. Sudah 2 tadi ya. Tadi kalau Bilal apa tadi? Menjaga wudhunya. Kalau ini tidak iri, maafin orang, ahlul jannah. Ya, simpel ya. Abu Bakar bisa ditanya, ya. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada Abu Bakar tentang babul jannah, tentang pintu-pintu surga. Ada pintu babus sholat, pintunya orang sholat, pintunya orang zakat, sedekah, pintunya orang puasa, sebutinnya. Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kira-kira ada nggak manusia yang bisa masuk ke semua pintu? Kata Abu Bakar, kepo dikit ya, kepo baik tadi kan. Kata Rasulullah, saya berharap engkau Abu Bakar orang. Bahasanya saya berharap. Sebenarnya itu menekankan bahwa Abu Bakar adalah orang yang akan dirindukan oleh semua surga. Ketika Rasulullah setelah wafat, Abu Bakar bertanya ke putrinya. Siapa putrinya? Aisyah, ya, putrinya dan sekaligus istri Rasulullah. Itu siapa? Aisyah ya? Ya. Dia tanya kepada Aisyah, wahai putriku, ummahatul mukminin, kata Abu Bakar, adakah satu kebaikan Rasulullah yang belum aku lakukan? Bayangkan kalimat pertanyaannya, coba lihat ya. Adakah kebaikan Rasulullah, ya, aktivitas kebaikan Rasulullah yang belum aku lakukan? Luar biasa. Bagaimana beliau terus mengejar kebaikan itu, ya.
Kata Aisyah apa? Lihat jawabannya. Kata Aisyah apa? Semua kebaikan Rasulullah sudah melakukan oleh bapakku, kecuali satu. Berarti udah semua ya, tinggal satu doang. Apa itu? Yaitu Rasulullah terbiasa mendatangi orang buta di pasar Madinah, ya, yang biasa, ya, misalnya dia suka mencaci maki Rasulullah, tapi Rasulullah bawain makanannya, ya. Itu pun dilakukan Abu Bakar. Berarti udah semua dilakukan kan? Abu Bakar bawakan makanannya pada orang buta itu, ya, disuapi. Ketika disuapi, sudah membaca kisah semuanya kan? Orang itu tidak mau makan. Bahkan orang buta itu mengatakan, kemana orang yang biasa menyuapiku dengan penuh kasih sayang? Mulutku tidak pernah capek-capek, tidak seperti engkau, begitu ya. Kamu pasti bukan orang seperti kemarin. Yang kemarin itu lebih sayang sama kamu. Abu Bakar dengan menahan tangisnya, beliau mengatakan, orang yang kau maksudkan itu telah wafat, dan dialah orang yang engkau caci maki setiap hari, engkau katakan dia penyihir, pendusta, dan dialah Rasulullah SAW. Maka orang yang buta ini menangis dan kemudian masuk Islam, terlambat setelah Rasulullah. Tapi ada sekali ini menggambarkan, sekali lagi kisah ini menggambarkan bagaimana Abu Bakar adalah orang yang melakukan kebaikan Rasulullah, semua dilakukan oleh Abu Bakar. Makanya pantas Abu Bakar ini dirindukan oleh semua pintu surga. Ya, Umar dengan apa? Dengan apa yang dilakukan, yaitu ketegasannya. Makanya para sahabat Nabi ketika Umar masuk Islam, kata para sahabat mengatakan apa? Semenjak Umar masuk Islam, kami bisa sholat di sekitar Ka'bah dengan tenang, tanpa gangguan. Ini luar biasa. Jadi silakan kan, ini kita bisa melakukan kebaikan dengan apa yang kita miliki. Ya, Umar dengan ketegasannya, Utsman Abdurrahman bin Auf dengan hartanya. Ya, beliau menginfakkan dengan hitungannya miliaran. Ya, Utsman. Bahkan Utsman bin Affan pernah mengirimkan 1000 ekor unta beserta bahan makanan. Krisis ekonomi Madinah tertangani oleh seorang Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf luar biasa ya. Ali dengan ilmunya. Menjadi seorang pemimpin perang di setiap peperangan. Tolong Zubair pembela Rasulullah SAW. Abu Ubaidah bin Jarrah dikatakan sebagai hadir anak umat, orang yang dipercaya umat. Ya, 4 imam mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ya, beliau dengan karangan kitabnya itu pun menjadikan beliau sebagai awal unggulan beliau yang akan terus mengalirkan paham, dan masih banyak lagi. Ya, oke. Jadi ini menggambarkan kepada kita teman-teman sekalian, kita semuanya punya kelebihan. Ya. Ada orang yang tegas kayak Umar, ya lakukan ketegasan itu untuk berbuat kebaikan. Ada yang lembut, misalnya seperti Abu Bakar, ya dengan cara yang lembut. Ada yang pintar seperti Ali dengan kecerdasannya, gitu ya. Ada yang punya harta seperti Utsman Abdurrahman bin Auf, melakukan kebaikan dengan yang dimiliki. Yang penting tujuannya adalah tadi, ya. Jangan pernah lelah melakukan kebaikan sebisa kita. Jangan lelah berbuat kebaikan dengan power kekuasaan yang kita miliki. Dengan dakwah lembut yang kita bisa bangun, dengan tenaga kita, dengan pikiran atau ide kita, dengan harta kita, dengan kepedulian kita, tentu dengan doa kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.